Welcome to IMAX, the world's most immersive movie experience, powered by a combination of the most advanced technology. Welcome to IMAX, the world's most immersive movie experience, powered by a combination of the most advanced technology. We'll take you from the edge of your seat to the edge of reality. Enjoy crystal clear images and colors so intense they will take your breath away in specially designed theaters that bring you closer to the movies you love. Huge panoramic screens that allow you to escape into your favorite movie scenes, and immersive sound that will surround you from here, here, and here. We can take you from a pin drop to the thunder of a jet engine. So, sit back and get ready to enjoy an unparalleled movie experience. IMAX. Never compromise. Siapa lu? Karena sudah lama yang menunggu film Pengabdi Setan 2, Pengabdi Setan 2 Communion akan bisa dinikmati di IMAX seluruh Indonesia tanggal 30 Juli hari Sabtu ini, teman-teman. Bukan cuma itu, tiket presale-nya sudah bisa dibeli sekarang. Tiketnya sudah bisa dibeli sekarang. Langsung di-tweet biar orang ikutan. Untuk mendengar lebih lanjut bagaimana film Pengabdi Setan 2 Communion bisa terpilih sebagai film Indonesia pertama yang mendapatkan treatment spesial teknologi IMAX, bahkan pertama di Asia Tenggara, saya akan mengundang tamu spesial kita, Mr. Pritam Daniel, yang jauh-jauh datang dari luar. Beliau adalah Vice President IMAX untuk Australia, Selandia Baru, dan India untuk membicarakan tentang IMAX dan Pengabdi Setan 2 Communion. I'd first like to thank our partners Cinema 21 and Rapi Films, Joko Anwar, to have me here in celebrating and announcing the first Indonesian film to be released on IMAX. From a Indonesian history of film, and this is a key milestone because there hasn't been any other film that's ever had an IMAX release, and it actually puts, I think, the Indonesian film onto a global platform. So congratulations and fantastic job by everyone here. For some of you who may not know what IMAX is, we've created a global network of premium cinemas that spans across 80 countries. We recently launched the new state-of-the-art laser projection system, and the sound that goes along with it is something that is exclusive to IMAX, and that's the experience you had today with the trailer. So our partners, Cinema 21, have worked with us
at the forefront of this technology to offer it to the people of Indonesia. In terms of the film itself, IMAX not just works towards improving the way the movie is shown, but we also work towards how it's created. So it's given us, we work with sort of filmmakers around the world, and now with talents like Joko Anwar and Rapi Films, to work with them on their ideology and see how that movie is being presented to the audience the way they intend to present their content. So we missed the boat, shall we say, on the Satan Slave 1. And as a global company, we're looking at constantly on what kind of movies we can release on IMAX screens. Aku rasa ada sesuatu di rusun ini. Kita undang langsung untuk nanti hadir tanggal 2 Agustus untuk menghadiri screening Pengabdi Setan 2 Kemenyan. Jadi semuanya diundang akan bisa nonton pertama kali ya, nonton film kita Pengabdi Setan 2 yang sudah lama kita nantikan bareng. Sebelumnya aku mau cerita dulu bahwa horor adalah kekuatan soft power kita. Horor adalah sesuatu yang kita miliki di Indonesia. Negara lain, mereka punya kekuatan pop culture yang banyak, luar biasa. Mereka bisa membuat assessment terhadap apa yang mereka punya. Ada yang menggunakan boyband sebagai kekuatan pop culture mereka. Mereka ekspor. Ada yang memiliki serial drama. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak sekali kultur. Mereka beragam, kita beragam sekali kultur. Dan setiap dari kultur ini membawa mitologi, folklore, cerita horor masing-masing. Karakter horor kita itu puluhan jumlahnya. Terakhir saya membuat inventarisasi untuk sebuah proyek. Itu jumlahnya lebih dari 50 karakter horor. Jadi kita memiliki lebih dari 50 setan, teman-teman. Itu tidak termasuk politikus korup. Jadi banyak sekali kita karakter horor, karakter setan. Ini adalah kekuatan kita. Kalau dikembangkan dengan baik, bisa menjadi sesuatu yang kita ekspor. Kalau dikembangkan dengan baik, ini bisa menjadi kekuatan soft power kita. Inilah misi kami. Kita bisa menjadikan horor menjadi kekuatan kita. Film adalah wadah untuk bisa kita jadikan showcase untuk kita jual kepustakaan horor kita, kepustakaan karakter horor kita. Pengabdi Setan yang pertama berhasil bukan saja sebagai film horor terlaris pada tahun itu 2017, tapi juga film Indonesia terlaris pada saat itu. Tapi selain berhasil menjadi film yang sukses secara komersial, berhasil juga sebagai film yang berhasil secara kritikal. Mendapatkan nominasi 13 Piala Citra dan memenangkan 7 diantaranya. Dan juga mendapatkan accolades atau penghargaan dari banyak sekali festival internasional. Dan memenangkan beberapa awards, bisa lebih apa lagi ya gitu. Jadi kita mencoba untuk mengeksplorasi apa yang bisa kita eksplorasi, karena kita sendiri timnya ini ketika kita memutuskan oke, kita bikin Pengabdi Setan 2, tapi apa yang bisa kita berikan lebih, apakah cuma pengulangan aja gitu. Makanya kita nunggu agak lama, kita harus yakin dulu kita bisa memberikan yang sesuatu yang lebih dari yang pertama apa enggak gitu. Kalau misalnya cuma memberikan yang sama ya nggak usah lah gitu. Tadi Bang Joko juga bilang we step up the game. Iya, nggak memberikan yang itu aja, tapi gimana kita bisa memberikan yang lebih. Di rumah susun aman, tinggal di rumah kalau ada apa-apa kita sendirian. Tadi udah dijelasin sama Tia bahwa setelah kita prosesnya telah selesai, terus kita sempat nonton. Sebagai filmmaker, khususnya sinematografer, ini tentunya pelajaran yang nggak pernah selesai buat yang kita lakukan untuk bagaimana membuat film dan bagaimana supaya penonton tetap mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik lagi gitu.
tetap mendapatkan experience menonton dan apalagi di IMAX, tentunya sebagai sinematografer ini wow banget sih buat saya, pengalaman yang aduh gimana ya ngomongnya. Saya cuma bisa wow aja deh gitu. Cuma bisa wow. Apa yang dihadirkan sekarang ini kan tentunya bukan tanpa perencanaan ya. Maksudnya tentu semua ini direncanain. Kalau misalnya ditanya, oke, apakah kameranya IMAX, mungkin memang kita belum, tapi kita sudah merencanakan waktu pelaksanaan pengambilan gambarnya, kita udah format yang paling besar yang kita punya dengan lensa yang paling baik yang kita punya di Indonesia untuk kita ambil. Dan tentunya juga diskusi sama Pak Joko Anwar, dia pengen bahwa kita apalagi ya capaiannya setelah selama ini berkarya, ya tentunya ini mungkin yang akhirnya terwujud. Dan tentunya teknisnya juga hati-hati banget sampai juga ke bagaimana memilih lensa, bagaimana memilih angle shot, bagaimana ke movement kameranya, tentunya ini juga sudah dipikirkan baik-baik. Artinya menikmati film Pengabdi Setan 2 ini di IMAX tentunya sudah jauh-jauh hari kita rancang, jauh-jauh hari sudah bagaimana teknisnya ini bisa maksimal untuk ditonton dan buat penonton Indonesia punya pengalaman yang lebih baik lagi. Itu sih. Oke. Panjang juga nggak Ya, apa-apa. prinsip kita dalam berkarya adalah belajar dari kesalahan terdahulu, terus menambah apa yang bisa kita berikan kepada penonton. Kita selalu melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan, kita menghindari apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita pernah lakukan, kita hindari, kemudian kita bertanya ke diri kita apa yang bisa kita berikan lebih seperti yang sudah kita bicarakan tadi dari semua pembicara. Untuk Pengabdi Setan 2 seperti yang sudah dibicarakan sama Pak Ical Tanjung barusan, bahkan kita proses post pro-nya aja kita retain resolusi yang paling besar gitu untuk mempersiapkan kemungkinan termasuk IMAX. Kita prosesnya syutingnya tahun 2020 teman-teman, jadi kita post produksinya itu memakan waktu 2 tahun lebih. Bahkan untuk pembuatan visual effect CGI-nya itu kita betul-betul handle with care banget, bahkan ada yang satu shot mengambil waktu 3 bulan supaya apa yang tampil di layar itu jangan sampai orang tahu itu CGI. Semuanya harus real, sehingga kalau misalnya orang menonton, orang mengira itu real, padahal itu CGI. Jadi semuanya yang kita tampilkan di layar itu betul-betul untuk memberikan kenikmatan menonton, kenikmatan sinematik yang maksimal untuk penonton. Gitu sih. Jadi kalau ditanya target kita apa, tidak pernah target kita angka penonton, karena itu adalah target yang sia-sia dan maya semua, karena kita tidak bisa mencapai. Busur Mandara di utara, tolong. Kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Ke studio IMAX di Los Angeles, yang untuk kemudian tim internal dari IMAX melakukan yang disebut dengan DMR atau Digital Media Remastering. Secara internal, prosesnya itu memakan waktu kira-kira 3 minggu. Setelah melewati QC dari tim mereka, baru mereka kirim ke kami, dan kami udah sempat menonton di sini. Jujur kami yang sudah pernah menonton filmnya, ketika menonton di IMAX, wow beda sih, jadi kayak film baru, dan semua detail-detailnya sangat terlihat dengan jelas. Suaranya juga lebih serang, lebih menggelegar, jadi memang memberikan experience yang berbeda. Jadi emang patut sih untuk teman-teman mencoba pengalaman ini, menonton film Pengabdi Setan 2 di IMAX. Iya, apakah